Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas hukum acara PT-UN dan MK. Bab 1. Dasar-dasar peradilan tata usaha negara. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjadi ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negara untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif menyelenggarakan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens, terus-menerus, mengurusi kehidupan pribadi masing-masing dan individu. Karena tugas, pekerjaan, fungsi, dan kewenangan negara diwakili oleh aparatur pemerintah, dalam hal ini disebut Badan Atas Pejabat Tata Usaha Negara. Adapun yang menjadi dasar hukum peratun adalah sebagai berikut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Cita-cita Negara Hukum Material, Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR tentang GBHN, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. B. Asas-asas Peradilan Tata Usaha Negara. Asas-asas dalam peradilan tata usaha negara adalah sebagai berikut. 1. Asas praduga. Asas ini mengandung makna bahwa setiap tindak penguasa harus selalu dianggap benar menurut hakim, sampai kemudian ada pembatalan oleh yang berwenang. Dengan asas ini, gugatan tidak menuntut pelaksanaan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang sedang digugat. Pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. 2. Asas pembuktian bebas. Hakim yang menetapkan beban pembuktian. Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 1865 KUHP Perdata. Asas ini dianut dalam pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan dibatasi oleh pasal 100. 3. Asas keaktifan hakim. Keaktifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak karena tergugat adalah pejabat atau badan tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini terdapat dalam ketentuan pasal 5863 ayat 1 dan 2 pasal 80 dan 85 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. C. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi adalah: 1. Undang-Undang Hukum Administrasi Negara Tertulis. 2. Praktik administrasi negara, hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. 3. Jurisprudensi. 4. Anggapan para ahli hukum administrasi negara mengenai undang-undang sebagai sumber hukum tertulis. Berbeda dengan hukum perdata atau hukum pidana, karena sampai sekarang hukum tata usaha negara belum dikonfirmasikan, sehingga hukum tata usaha negara masih terbesar dalam berbagai ragam peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena hukum tata usaha negara tersebut dalam berbagai ragam peraturan perundang-undangan yang jumlahnya cukup banyak. Beberapa bidang hukum tata usaha negara yang banyak menimbulkan sengketa. Misalnya, Badan Kepengawalan Agraria,
perizinan, dan bidang perpajakan, yang semua tersebar dalam berbagai ragam peraturan perundang-undangan. D. Persamaan dan perbedaan dengan peradilan lain. Perana hukum yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran material. Adanya ketidakkeseimbangan antara kedudukan penggugat dan tergugat, pejabat tata usaha negara. Dengan mengingat hal ini, maka perlu diatur adanya kompetensi, karena disumsilkan bahwa kedudukan penggugat, orang atau badan hukum perdata adalah badan posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Sistem pembuktian dan penggerahan kepada pembukti bebas. Gugat ini pengadilan tidak mutlak bersifat penunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tapi dimungkinkan bahwa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk sepanjang ini hal diatur dalam undang-undang. Bab 2. Sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang pasal 1 Nomor 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni sebagai sengketa yang ditimbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Unsur-unsur sengketa TUN. 1. Sengketa yang ditimbulkan dalam bidang TUN. 2. Antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat TUN. Penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis terutama menunjukkan kepada sisi, isi, dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Keputusan ini memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan bentuk formalnya, seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Berisi tindak hukum tata usaha negara. Tindak hukum tata usaha negara yakni tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang berdapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, bersifat konkret, individual, dan final. Bersifat konkret artinya objek yang keputusan dalam KTUN itu tidak abstrak tetapi berwujud. Pengecualian terhadap KTUN dimuat dalam pasal 3 yang menjelaskan bahwa 1. Jika suatu badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan keputusan tata usaha negara. 2. Jika suatu badan atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang dimohoni sebagai jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah dilewat, maka badan atau pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud. 3. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menuntut jangka untuk sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterima permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan. Sekian, itu tadi penjelasan tugas hukum acara PTUN dan MK. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.